Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Kita kan sudah habis makan siang nih anak-anak. Coba kalian boleh cek dulu kolong mejanya, sekitaran kursinya, apakah ada sampah atau tidak. Jika ada sampah, tolong dibersihkan terlebih dahulu dan dibuang ke tempat sampah dahulu, supaya kegiatan belajar kita pada siang ini bisa berjalan dengan nyaman. Ya, boleh dibuang silakan sampahnya. Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, baik, sudah semua ya. Sebelum kita memulai, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Devanda Syarani, ada. Seiza Alfan Nabila, Septianingsi, Feblia Indah Cahyani, Irman Firmansyah, Dehan Eldura, Siti Fatimah. Ada yang tahu kenapa Siti tidak masuk? Oke. Ya, jadi yang tidak hadir pada siang ini cuma Siti Fatimah ya. Kalian udah pada punya bukunya semua kan? Coba kalian buka buku kalian di halaman 193. Siang ini kita akan mempelajari mengenai teks fabel. Adapun materi yang akan Ibu bahas yaitu pertama pengertian fabel, yang kedua ada ciri-ciri fabel, yang ketiga ada jenis-jenis fabel, dan yang keempat ada struktur teks fabel. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai fabel. Yang pertama ada pengertian fabel. Coba sebelumnya Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apa sih fabel itu? Ada yang tahu anak-anak? Ya, Devanda silahkan. Iya, betul. Fabel itu merupakan cerita tentang binatang. Tapi lebih jelasnya, fabel itu adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel adalah cerita fiksi atau hayalan biasa. Fabel bisa disebut juga cerita moral karena di dalamnya mengandung pesan moral. Yang kedua ada jenis-jenis fabel. Ada yang tahu jenis-jenis fabel itu apa saja? Belum ada yang tahu ya anak-anak. Oke, tidak apa-apa. Ibu jelasin ya. Yang pertama, jenis-jenis fabel itu ada fabel klasik. Apa sih fabel klasik itu? Cerita dongeng yang sudah ada sejak zaman dahulu dan tidak diketahui kapan waktu kemunculannya. Yang kedua, ada fabel modern, yaitu cerita yang kemunculannya belum terlalu lama, di mana pembuatannya sebagai bentuk ekspresi kesastraan dari penulisnya. Yang ketiga, Ibu akan menjelaskan mengenai ciri-ciri fabel. Ciri-ciri fabel yang pertama yaitu tokoh utama di dalam cerita fabel umumnya adalah hewan atau binatang. Yang kedua, pada umumnya cerita fabel memiliki alur yang sederhana, singkat dan cepat, sehingga sangat mudah untuk dipahami. Yang ketiga, biasanya tema utama dalam cerita fabel mengangkat tentang hubungan sosial. Yang keempat, semua tokoh dalam fabel atau binatang dapat berpikir, berbicara, dan berperilaku seperti manusia. Dan yang kelima,
Tokoh-tokoh atau binatang yang digambarkan dalam fabel juga memiliki karakter seperti manusia, seperti baik hati, cerdik, penyabar, pemurah, egois, dan sebagainya, masih banyak lagi. Ibu lanjutkan ya. Yang keenam itu ciri-ciri fabel. Karakter tokoh dalam fabel tidak dijelaskan secara terperinci. Dan yang ketujuh, cerita fabel mengandung amanat atau pesan moral kepada pembacanya. Yang selanjutnya yang akan Ibu jelaskan yaitu mengenai struktur cerita fabel. Ada apa aja sih struktur cerita dalam fabel tersebut? Yang pertama ada orientasi. Apa sih orientasi itu? Orientasi adalah bagian cerita fabel yang memperkenalkan tokoh dalam cerita, latar, tempat, dan waktu. Yang kedua, ada komplikasi. Komplikasi merupakan bagian fabel yang menceritakan tentang tokoh utama yang berhadapan dengan suatu masalah. Dan biasanya ini merupakan inti dari cerita fabel. Yang ketiga ada resolusi. Apa sih resolusi itu? Resolusi merupakan bagian cerita fabel yang menjelaskan tentang pemecahan masalah yang dihadapi oleh tokoh utama. Jadi nanti di bagian ketiga ini, di bagian resolusi itu ada cerita tentang pemecahan masalahnya. Dan yang keempat adalah koda. Bu, koda itu apa sih? Ya, koda itu adalah bagian cerita fabel yang menjelaskan terjadinya perubahan pada setiap tokoh. Pada bagian ini juga berisi pelajaran atau pesan moral yang dapat dipetik oleh pembaca. Nah, itu semua merupakan struktur cerita fabel. Selanjutnya kalian buka buku kalian di halaman 195 sampai dengan 198. Di situ ada 2 cerita fabel. Kalian bisa baca terlebih dahulu cerita tersebut. Kalau sudah, kalian bisa kerjakan soalnya di halaman 198. Kalian jawab bagian A dan B. Di situ ada rangkaian peristiwa dan daftar tokoh-tokoh fabel. Kalian kerjakan terlebih dahulu ya anak-anak. Gimana? Sudah selesai semua dikerjakan anak-anak? Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Karena waktunya juga sudah habis nih, tugasnya bisa kalian lanjutkan di rumah. Minggu depan dikumpulkan ya. Ya. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran pada siang ini, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali anak-anak untuk materi tentang fabelnya? Tidak ada ya? Berarti Ibu rasa semuanya sudah cukup paham dan mengerti mengenai fabel. Jadi nanti kalau ada soal muncul di ujian mengenai fabel, kalian bisa jawab dengan baik dong. Ya, oke. Untuk pelajaran pada siang ini, Ibu akhiri saja ya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam mengajar, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.